Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati Habibana Al-Habib Mustafa bin Ja'far Baharun, yang tiang cintai, tiang muliakan, uminda tiang, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis daripada Majelis Ta'lim wal Maulid Hubun Nabi, Maminda tiang yang hormati, ketuaan tiang, adik-adik tiang, hadirin hadirat, wabil khusus anandaku tercinta para santri at-tadris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana rutinan mingguan terkhusus malam Jumat Majelis Ta'lim wal Maulid Hubun Nabi sampai detik niki, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat kita berkumpul di tempat yang barokah ini, malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Jumat, di majlis yang sangat-sangat penuh dengan keberkahan, salah satu majlis yang menyebabkan kita semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dari awal sampai akhir baris niki lisan kita niki sibuk dengan zikir kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita bayangkan suatu nikmat ketika kita duduk mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika salah seorang atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha ta'ala rudda alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang daripada umatku, kata Rasulullah, mengucapkan salam kepadaku, kecuali malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salamnya kepadaku, dan Allah mengembalikan ruhku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku menjawab daripada salam umatku yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya nama kita yang disebutkan, sebagaimana sering kali kita dengar daripada guru-guru kita di majelis niki, nama orang tua kita pun disebutkan oleh malaikat Jibril di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ulama, seandainya semua amal ibadah umat Nabi Muhammad dan seorang daripada umat Nabi Muhammad ini menyibukkan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah dengan solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kemudian dibandingkan dengan satu kali salam yang diterima oleh Allah Ta'ala ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu satu kali salam yang diterima oleh Allah Ta'ala itu jauh lebih berat timbangannya, kata para ulama, daripada semua ibadah yang kita lakukan, yaitu tentu ibadah sunnah.
Karena satu kali salam, kata Imam As-Suyuti, yang diterima oleh Allah Ta'ala itu lebih aku senangi daripada seluruh kenikmatan dan kelezatan yang ada di surga. Saya yang sudah pada niki beremberun amal, beremberun pengorbanan selama niki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai manusia sejahil, seburuk, sekotor si dosa merat yang sudah pada niki terjawab salam si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin sampai detik niki kita belum bisa mensyukuri nikmat satokol setiap malam Jumat baca salawat sama raniki. Kita ambil daripada hikmah nasihat seminggu yang sudah lewat nih, tidak sembarang memang, dan memang harus kita akui tidak sembarang orang nika yang bisa duduk berlama mengucapkan hanya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang insya Allah kita niki termasuk orang-orang yang terpilih, dan insya Allah dengan sebab nikah kedekatan kita semakin dekat dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai kita mensyukuri sampai detik niki nikmat kita niki dijadikan sebagai bagian daripada umat Nabi Muhammad. 124.000 para nabi dan 313.000 para rasul nika semuanya nika berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Sampai Abul Anbiya, dijulukin Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau nika berharap nanti di hari kiamat nika dikumpulkan bersama umat Nabi Muhammad. Kita niki begitu lahir, begitu keluar daripada rahim ibu kita langsung jadi umat Nabi Muhammad. Ente pikir marani ke mungkin tidak semel keluhan kekurangan daripada nikmat situ parandi sateki jan Allah Taala selama niki. Aku kita selalu lupa oleh nikmat sak sopok niki, nikmat teki janin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak heran berapa banyak daripada orang-orang saleh, para wali min auliyaillah, mereka niku saking cinta rindu tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit dari mereka itu tidak sedikit dari mereka itu yang langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunas nasihati Pak Rasulullah, memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakin ta'alluq ketika tenapiara niki berdua hubungan ta'alluq tiba para wali min aulia atau orang-orang saleh niki derajat seluar biasa. Ketika kita niki ada ta'alluq khusus, ada hubungan batin, keterikatan batin dengan orang-orang soleh, niki sudah merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sehingga dibandingkan oleh para ulama, ada orang yang hanya beribadah tanpa melalui perantara orang soleh, dan ada orang yang ibadah tapi melalui perantara orang soleh. Sedikit ibadah yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan atau melalui perantara orang soleh niki jauh lebih mengungguli daripada ibadah walaupun luwe sing ibadah tapi tidak ada ta'alluq dengan orang-orang soleh. Ibarat maraniki bahasa, ibarat muterapet oleh sopuk tuan guru misal, ya di ngapa ngaji mungkin coba jadi ia khidmat, ia berkhidmat oleh tuan guru misal, oleh salah seorang ulama, hanya mungkin tugas njuk sandal dengan arak santri betul-betul luar biasa nuntut ilmu, sibuk beraja doang. Aku ndak pada jari yang terus dia jadi alasan ya malas beraja ya khidmat deh, lain bahasan. Kita bicara tentang masalah ta'alluq, hubungan batin hati dengan saleh. Ini otomatis lain. Ketika si
ulama misal ketika si tuang guru niki ada undangan khusus misalkan, ada undangan khusus itu adalah undangan VIP padatan mengundangan mungkin kanci santri-santri atau murid-murid lain, tapi tempatnya tidak sama. Justru murid yang dekat dengan gurunya, dekat dengan ulama ini lain tahun dekolo. Wayang-wayang yang dia arak mau undangan, santri murid-murid yang lain mungkin tarik mau undangan masing-masing. Lagu le umum tahu. Sandi mau undangan nih kelas VIP tahu. Karena kembe selalu ngelong, selalu mengikuti dekat dengan orang saleh. Begitu juga kita niki, tiang sudah pada niki, mutarak ta'alluq dan kerja dengan soleh, maka tengelong terus. Semakin tinggi derajatnya orang soleh niki yang kita kuat ta'alluq dengannya, maka itu milu ditonton marani. Terlebih niki ta'alluq kita bersama dengan nabiran Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui salawat dan salam yang terus menerus kita istiqomahkan niki, salatan nattasilu biha ruhul musalli alaihi bih kasan habib al-habsi. Salawat yang kita baca ini atau kitab Simtud Duror Maulil Habsi yang kita baca ini salah satu wasilah kata Imam al-Habsi, salah satu perantara menyambungkan orang-orang yang benar-benar cinta rindu dengan Nabi Muhammad. Ya mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan selama niki menyebabkan salah satu penyebab kedekatan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW oleh dunia niki sendik manli akhirat lebih-lebih insyaallah, amin ya rabbal. Oleh karena nikah Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas, guru daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau niki mengkisahkan salah seorang niki luar biasa ta'alluq dengan Rasulullah. Kemudian beliau niki kata Habib Abu Bakar bin Al-Attas berjumpa ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Beliau niki dengar ke ibu-ibu entah ngeraos dulu. Niki dengan beliau niki bahasa Habib Abu Bakar bin Al-Attas, beliau niki bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, bukan melewati mimpi, langsung dalam keadaan terjaga. Saking ta'alluq luar biasa. Padat marat yang sudah pada niki waktu ia sampai makin mungkin muter jangkin sak melet sesuatu niki sampai semimpi kadang. Lah si melet kisi duren ini dah cuma ngimpi ubian kaken duren masih rasanya kenane. Kira-kira berbeda, senang kan? Berbeda kesenang ketika saya ngimpi berdiri dengan Rasulullah. Kemudian beliau niki bahasa Habib Abu Bakar bin Al-Attas tunas wasiat di Rasulullah. Ausini ya Rasulullah. Wasiati aku ya Rasulullah. Hati melendeng nasihat wasiat para Rasulullah. Kemudian Nabi berikan Rasulullah SAW, saufiduka bithalati khisal. Iya, ingat. Saufiduka bithalati khisal ini kan. Aku akan memberikanmu nasihat faedah 3 macam. Mendikan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ahiyya khasatan li am linnasi amma. Ya Rasulullah, apakah ini nasihatmu ini ya Rasulullah khusus untuk aku atau untuk umum, untuk umatmu? Maka terjawab si Rasulullah SAW, alhamdulillah termasuk yang sudah pada malam niki. Termasuk niki adalah nasihat untuk yang sudah pada selaku. Kemudian Nabi berikan Rasulullah SAW, ini adalah untuk orang yang setiap mereka mendengar nasihatku yang 3 ini sampai ke telinganya. Alam niki sampai juk telingan tiang sudah pada niki. Saat pertama nih dikene Rasulullah SAW, idza hamalta subha litasbih tu'addu musabbihan sabbahta biha am lam tusabbih. Saat pertama nasihat Rasulullah Nabi, selama kamu itu membawa tasbih, tadi kan tasbih dan tasbih.
Selama kamu membawa tasbih, tu'addu musabbihan. Maka selama kamu membawa tasbih itu, kamu tercatat sebagai orang yang bertasbih. Sabbata bi lam tusabbih. Baik kamu gunakan itu tasbih untuk bertasbih atau tidak kamu gunakan. Sehingga ibunda daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, nggak ibu-ibu, ibunda daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, pengarang kitab Al-Qirul Tasnika, beliau nikah dengan apa? Mas-masan jadi gelang, tasbih jadi gelang, tasbih jadi gelang. Ingat oleh Nasir Habib Abu Bakar bin Abdul Attas, selama tasbih itu berada, kamu bawa kamu tercatat sebagai orang yang bertasbih. Baik kamu gunakan itu tasbih atau tidak, ya ada kalongan, ya ada gelangang, atau ada kolel, kantong, bembel yang dijauh, tetap selamat nika trekeng bertasbih. Sampunan lagu ndak ada kadu, beli-beli mengkolok doang lawan. Ya kebelet tasbih tiang tiu ni ding waktu kadu pukul satu jauh ni. Ya jatin mudah kadu ini ke bertasbih jauh lebih beli manfaat. Ni beli nak tasbih di daruh beli salah-salah. Akan jah lengi-lengi wah. Pira aja makin tasbih. Ni kadang dengan bangga tu jauh HP sama model terakhir. Giliran jauh tasbih lila none. Are dengan ya parandung ngesok dan lain sebagainya. Masa bodoh maranika. Niki adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama tasbih itu kamu bawa ada bersamamu di Islam, selama itu kamu termasuk orang yang bertasbih. Niki yang pertama. Kedua menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal qahwata madama ta'mu fi fika istaghfarta lakal malaikah. Kopi ni ngapa bubuk atau tolang sedoh dike. Ndak disedaang kadu beras. Kopi kahwah bunyah. Atin kopi murni, biji kopi murni. Selama aroma kopi itu masih di mulutmu ni dikene sallallahu, selama itu malaikat memohonkan ampun kepada Allah untukmu ni dikene. Aneh. Teman ngopi beruntung mau dengan ngopi ja. Mada Habib Amar. Ya, Habib. Al-qahwah ni kena madama ta'muha fi fika istaghfarta lakal malaikah. Kopi dengan selama aroma kopi itu masih di mulutmu ni dikene si Rasulullah SAW, selama itu malaikat memohonkan ampun untukmu ni dikene. Malaikat satu nasan ampun malaikat ganti teh si kopi. Anda kopi. Ini kopi Turki nih. Sehingga para salafun saleh, pendahulu kita orang-orang saleh, terutama Al-Habib Al-Haddad, ara amalan-amalan khusus ndek maninam kopi, dinapa demen melihat ngopi mau disedoh kela ai, sedoh langsung ngopi. Al-Habib Al-Haddad, amalan Al-Habib Al-Haddad catat nge si KPK nih, kelompok KPK nih. Tat dengan KPK? Darah. Kelompok pecinta kopi ini, komunitas kelompok ini, komunitas pecinta kopi. Amalan Al-Haddad, beliau ni ke amun ngopi ke malam, jo malam indah sahar masa. Al-Haddad kalau beliau di ngopi tengah malam, saya baca Nabi sambil ngopi, ya kowi 116 kali. Ya kowi nang kena ya kopi pira
116 kali. Niki amalan Habibul Haddad kalau beliau ngopi niki tengah malam. Berarti terhitung mulai jam 12 sampai azan subuh. Kemudian kalau beliau ni ngopi di waktu zuhur, makin dengan gelensing ngopi di bani ni bodon. Ini pesan Rasulullah. Al Habib Abdul Haddad Nabi Basen. Amunara masih meragukan hadis yang sampai kepadaku Basen. Aku langsung bertanya kepada Rasulullah Basen. Al Haddad amun ngopi zuhur. Nabi amalan Al-Haddad mengupi waktu zuhur Al-Fatihah sekali, li'ila fi Quraisy sekali, inna a'tayna sekali, kul huwallahu ahad sekali. Ingat di KPK Al-Fatihah, li'ila fi Quraisy, inna a'tayna, kul huwallahu ahad. Niki waktu zuhur. Kemudian kalau Al-Haddad ngopi selain dua waktu ni ke, misal waktu asar atau waktu maghrib maraniki waktu isya, selain oleh waktu sadu ni ke, amalan beliau ni ke bahasan hanya Al-Fatihah dengan ayat kursi. Musida Nabi amalan dah rokok lu batang sambil chattingan, pisang goreng sepiring. Anda niki amal Al-Haddad. Selain di dua waktu ni ke zuhur dan tengah malam, amalan Al-Haddad ni ke ngopi ni ke ayat kursi, Al-Fatihah dan ayat kursi. Berarti Al-Haddad pira kali ngopi? Di ngapa 5 kali, di ngapa 4 kali. Pokoknya bahasa selain le dua waktu ni ke. Selain oleh dua waktu antara waktu tengah malam dan waktu zuhur, amalan beliau ketika ngopi ni ke Al-Fatihah dan ayat kursi. Waktu zuhur Nabi baru Al-Fatihah, li'ila, inna a'tayna, kul huwallahu ahad. Pinter. Kemudian tengah malam ya qawi 116 kali. Niki yang dimaksud oleh hadis ni ke, selama aroma kopi itu masih di mulut orang yang ngopi ini kan, selama itu malaikat memohonkan ampun kepadanya. Pira menit ngamambu kopi begak ngone sasolah lagu tentu sasolah bagus memang kopi niki bagus. Bahkan Al Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhbar beliau kan sampun pada bagian pira Fatihah, roti bil-Fatihah sebelum ngopi ini sembarang, roti Fatihah sebelum ngeteh di nara searah ni ke kopi. Alhamdulillah tahun 2005 lah ni ke waktu sa pada ziarah di Ba'inat arak kopi tetalet si Syekh Bakar bin Salim tebeng napiaran bijin sampai Masya Allah Sidil Habib Muhammad bin Hafid dari Jember majlis ta'lim kopi dong pira kali kopi karena memang ini dari datu-datu yang dikenai si Rasulullah SAW. Annal qahwata madama ta'muha fi fika istaghfarta lakal malaika. Selama aroma kopi itu masih di mulutmu, maka selama aroma kopi itu masih, selama itu pula malaikat mengistighfarkanmu. Tetap tunasan ampun si para malaikat. Yang ketiga nih dari Rasulullah SAW, julusuka baina wali min awliyaillah aw salihin walau lahbatan aw kahalbati syatin aw kasujjati baydatin khairun laka min an ta'badallaha bi zawayatil ardi hatta taqatta'a irban irba atau iraban iraba atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu duduk duduknya kamu di hadapan para wali min awliya hayyin aw mayyitin. Duduknya kamu di hadapan salah satu wali min awliyaillah atau salah seorang orang yang saleh, baik dia itu masih hidup atau sudah meninggal dunia,
walaupun hanya sebentar nih kan, walaupun hanya sebentar. Tiba Rasulullah SAW sekedar waktu memerah susu sapi, dinarak sampai sejam dengan perah susu, atau sekedar ukuran orang memecah telur, pecok telur ada 5 jam pokok nih, walaupun hanya sedikit, itu lebih baik untukmu daripada kamu beribadah, yaitu ibadah sunnah sampai memenuhi seluruh ruangan di muka bumi ini. Saking capeknya kamu ibadah sampai seluruh anggota badanmu terpotong-potong. Dan alhamdulillah majelis kita niki tidak pernah sunyi didatangi oleh orang-orang saleh, para awli min awliyaillah, dan tidak diragukan lagi para guru-guru kita yang ada di majelis niki. Dan Raguang Malik, beliau-beliau niki pernah memandang daripada guru-guru mereka yang wali min awliyaillah, pernah memandang daripada guru-guru mereka orang-orang saleh. Dari Raguang Malik, dari Yaman, dari Mesir, mereka memandang daripada guru-guru mereka yang orang-orang saleh, memandang daripada guru-guru mereka para wali min awliyaillah, yang mana pandangan niki marabasan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib, ana biman urabbi iyali bin nazar. Aku ini bahasa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, giran terbaca ratib Al-Attas ni kan, aku ini termasuk golongan orang yang mendidik keluarga dan murid-muridku, keturunanku semuanya dengan pandangan. Sepele run pandangan dengan soleh ni ke lagu luar biasa efek. Salah satu kisah marabasan Sidal Habib Zain oleh zaman Imamnya Abu Yazid Al-Bustami. Niki kumpul para ulama, murid-murid le zaman murid Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kumpul niki para ulama oleh daerah niki kumpul, karena pada waktu niki daerah niki paceklik kering. Kumpul para ulamanya niki kumpul, mereka niki sampai berhari-hari sholat istisqa nunas di mantikican hujan Allah Taala. Kemudian datang salah satu badui dengan arah pedalaman, datang kembi pada kumpul ni tekan uning kena ulama badui di wah mending putih bede tata kerama kan, ini kembi pada kumpul niki ni. Oh itu pada kumpul anu niki istisqa tunas hujan kan biru kering hampir setahun kekeringan. Napi uni lugu badui niki tokol besi depan besi pada tokol tiang ya sembahyang ni. Fedin. Oh, silakan nun. Air kelat mungkin sejadah ngatu surban sembahyang 2 rakaat. Marah sembahyang sunat menangkat iman berdoa. Nabi ini berdoa dengan pedin berdoa Malik. Allahumma inni as'aluka bihubbika li anzil alaihimul ma minas sama. Ya Allah, dengan aku memohon kepadamu dengan kecintaanmu kepadaku ni, bilang engkau ingin tercinta Allah Taala. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kecintaanmu kepadaku, ya Allah, turunkan untuk mereka hujan. Dinarak basinal habzain, dinarak utungan menit, dementuna nima langsung terkecan mendung mun hujan. Sahadir Nabi, para ulama hadir. Akhir para ulama ni penasaran karena ia dengar nanti suara yang berdoa. Ya badui ni gaya pula dunia ni kena. Dari mana kamu mengetahui bahasa kamu ini termasuk hamba yang dicintai oleh Allah dengan doa kamu, Allahumma inni as'aluka bihubbika li, ya Allah aku mohon kepadamu dengan kecintaanmu kepadaku. Nabi ini berjawab, bagaimana aku tidak merasa aku ini seorang yang dicintai oleh Allah, sedangkan Allah ini telah mengaruniai aku nikmat seluar biasa. Kedua mataku ini pernah memandang guruku Imam Abu Yazid Al-Bustami, dan aku yakin orang yang pernah memandang guruku adalah orang-orang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pandangan luar biasa, pandangan dengan soleh. Lebih niki pandangan para wali min auliyaillah dan guru-guru yang sudah pada niki tidak diragukan, mereka telah memandang daripada gurunya orang-orang yang soleh, memandang guru-gurunya para wali min auliyaillah.
Di sembarang sekarang pandangan nikah hayyin au mayyitin, baik mereka itu masih hidup, terlebih atau mereka sudah meninggal dunia. Al-Habib Ali Al-Habsyi Nabi bahasa, ana wa man ahabbani basen makbulah, aku dan orang yang mencintaiku bahasa Ali makbul inda Rasulillah, itu terima oleh hadapan Rasulullah. Dengan Nabi, salah satu kecintaan bahasa para ulama ni ke kenapa Habib Al-Habsyi ni Maulid Simtud Duror. Atin bahasa Al-Habsyi sebelum Maulid sendiri ni ke beliau ni ke jadi jaminan telah hadapan Rasulullah. Beliau ni ke menjamin sendiri dan diri Hadrah Al-Muhammadiyah ni ke oleh manaqib Habib Al-Habsyi ketika beliau membaca daripada Simtud Duror ni ke hadapan makbarah Rasulullah, langsung terjawab si Rasulullah, ya Ali anta waman ma'ak waman ahabbaka ya Ali makbulah indi. Ya Ali, kamu orang yang mencintaimu dan orang yang mencintaimu ya Ali makbul di hadapanku ni Rasulullah. Alhamdulillah, nikmat sarumil biasa lihat yang sudah pada ini kita. Mudah-mudahan ini menjadi napiaran tabungan era nikah, jadi bukti insyaallah bahwasanya insyaallah mudah-mudahan perkumpulan kita niki termasuk daripada perkumpulan yang memang menyebabkan tiang sudah pada niki untuk lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat nikah napiaran telu pesente Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasal Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ya, jangan lupa aran saya, aran ulama sana piaran saya cerita, bisa jadi beliau sendiri maksud Habib Bakar atau mungkin gurun dan lain sebagainya. Yang penting beliau nikah, yang jelas beliau nikah mengatakan ada salah seorang yang soleh. Orang soleh saking cinta luar biasa di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napiaran akhir berdaik ni Rasulullah tunas nasihat nasihat sisa telu nikah. Selama kamu membawa tasbih, baik kamu menggunakan atau tidak menggunakan yang untuk berzikir selama bersamamu selama nikah dihitung sebagai dengan sah bertasbih di Allah Taala. Yang kedua kopi ni kan. Kopi selama napiaran aroma kopi nikah masih di mulutnya selama nikah malaikat memohonkan ampun. Dan yang ketiga nikah duduk kita di hadapan orang-orang yang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, terlebih marabasin al-haddad para wali min aulillah dan orang-orang saleh nikah perhatiannya kepada keluarga dan murid-muridnya nikah lebih perhatian, lebih spesial perhatian wasa oleh alam barzakh daripada sama sekali dunia. Karena wasan sama sekali dunia ini sibuk ibadah di Allah Ta'ala. Munah di alam barzakh lebih spesial dan perhatian murid dan keluarga. Mudah-mudahan kita ini termasuk daripada daerah nadrah haula para aulia masa ternapiaran, termasuk oleh lingkup pandangan orang-orang saleh dan para wali min aulia illah. Ya mudah-mudahan ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami walhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.